Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahira sebagai moderator, Kak Iqbal sebagai pemateri yang pertama, Firman Syahputra dan Ulil Amri sebagai pemateri yang kedua, dan Nur Alam sebagai pemateri yang ketiga. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang eksistensi pendidikan Pancasila dalam memperkokoh karakter bangsa Indonesia. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Iqbal. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti garis miring Dikti garis miring Kep garis miring 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut. A. Visi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berperi kemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. B. Misi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu, kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi kewarganegaraan yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. 12 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi meliputi substansi kajian sebagai berikut. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau nasional. 2. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam membangun bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. 3. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar dalam konteks kehidupan bernegara kebangsaan Indonesia. 5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokratis Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera berkeadilan. 7. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. 8. Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. 9. Dan yang terakhir adalah 9. Urgensi dan tatanan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi warga negara dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab serta sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dikembangkan di era reformasi ini, menduduki posisi strategis dalam karakter kebangsaan. Dengan kata lain, National and Character Building merupakan visi mengindonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seorang berstatus sebagai warga negara Indonesia, tetapi dikhawatirkan karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Misalkan karakter liberalis
otoriter, dan anarkis. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik kebangsaan warga negara dalam masyarakat pluralis untuk menjamin integrasi bangsa dalam bingkai kesatuan dalam keberagaman. Pendidikan kewarganegaraan termasuk pendidikan kebangsaan yang sangat progresif sebab dalam pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatas pada kultural nasional, tetapi juga pada politikal nasional. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang pertama yang dibawakan oleh Kak Iqbal. Lanjut, materi yang kedua yang dibacakan oleh Firmansyah Putra dan Ulil Amri, dipersilahkan. Baik, langsung pada materi. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari masa sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan merebut kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Setiap tahapan tersebut melahirkan tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi masa saat itu. Tantangan zaman ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi dengan jiwa dan tekad kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkokoh karakter bangsa Indonesia di lingkup perguruan tinggi bisa dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya perspektif akademik, perspektif yuridis, dan perspektif politis. A. Perspektif akademik. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki visi sebagai Nation and Character Building, yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. B. Perspektif yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025. Saya akan melanjutkan materi dari Ulil Amri, yaitu bagian C, perspektif politis. Pendidikan kewarganegaraan secara akademis memiliki akar keilmuan yang jelas, yakni ilmu politis. Artinya pendidikan kewarganegaraan tidak akan rentang dari pengaruh baik dari dalam maupun luar yang sekitarnya dapat merongrong karakter generasi bangsa, khususnya para pelajar dan mahasiswa, karena mereka lah yang akan mengisi kursi kepemimpinan ke depannya untuk memperbaiki citra karakter saat ini yang sebagian besar sangat mencederai. Itulah tadi hasil pemaparan yang dibawakan oleh Firmansyah Putra dan Ulil Amri. Lanjut pemateri yang ketiga yang dibacakan oleh Nur Alam, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Alam akan melanjutkan materi, yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkokoh karakter bangsa. Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter, pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistematik. Dalam konteks itu, pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, moralitas, dan jiwa kebangsaan yang menjadi identitas dan karakter bangsa dalam mencapai integritas bangsa, sehingga dijadikan sebagai dasar yang kuat dan kokoh untuk mengembangkan dan membina kepribadian pada generasi muda, bahkan di setiap warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan nilai-nilai dan mendorong kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia
khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang mengasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara, senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yaitu dengan demikian, Pancasila merupakan norma tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan karakter bangsa Indonesia dapat kokoh walaupun diterpa tantangan yang datang silih berganti. Bangsa Indonesia tidak bisa goyah. Kokoh di sini mengandung makna kuat, tangguh pendirian, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah putus asa, tegar, bisa mengatasi masalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Upaya memperkokoh karakter bangsa Indonesia melalui implementasi pendidikan kewarganegaraan, maka bisa dilihat bahwa pendidikan karakter telah mengidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, senang membaca, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Nur Alam. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.